Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nisa'u ala darbaini sayyibatun wa abkarun. Wasayyibu man zalat bikaratuha biwad'i halalin aw haramin. Wan nisa'u utawi pira-pira wong wadon iku ala darbaini netepi ing atase rong werna. Iku ala darbaini netepi ing atase rong werna. Rupane sayyibatun piro-piro rondo. Rupane sayyibatun piro-piro rondo. Wa abkarun lan piro-piro perawan. Wasayyibuh utawi rondo iku man wong zalat kang ilang opo bikaratuha keperawanane man. Opo bikaratuha keperawanane man oleh ilang biwad'in kelawan wate halalin kang halal. Biwad'in kelawan wate halalin kang halal au haramin utawa kang haram. Wal bikruh utawi perawan iku aksuha sakwali'e as-sayyib. Iku aksuha sakwali'e as-sayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan yang tadi malam, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan terkait masalah tunangan. Di sini disebutkan wa'lam annahu yajibu zikru uyubi man urida ijtima'un alaihi limunakahah. Ketahuilah bahwa wajib hukumnya menyebut beberapa aib dan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh seseorang yang hendak dikumpulkan dalam pernikahan. Ini hukumnya wajib. Jadi begini, ini sebetulnya sudah mentradisi dari zaman dulu. Artinya mentradisi banyak pun orang sepolah sing ngamalaki keterangan nikah. Biasanya orang lambe nikah menabuhkanlah nikah nyorok orang. Nyorok orang di situ atanya ke tetangga sesemak. Derem maring bini ruah. Bapak ndek remah, kelakon ndek remah, aib-aibnya bagaimana? Nah, hal ini dahun ulama wajib. Artinya wajib seorang pasangan itu harus saling terbuka sebelum sepakat dalam memutuskan satu perkara untuk menikah. Harus ada keterbukaan memang. Kekurangan dari perempuan itu apa? Sebutkan di sana. Kenapa? Karena ini penting dan berisiko apabila tidak dilakukan. Salah satu risikonya nanti adanya sebuah penyesalan
yang dirasakan oleh satu pihak ketika salah satunya di situ tidak mengetahui aibnya. Contoh misalkan orang ini di situ ternyata janda, tapi ditutup-tutupi, ngebelenah tatkala nah mau tunangan baik lewat WhatsApp atau Facebook mengaku dirinya dia seorang perawan. Akhirnya percaya, belum pernah berbuat asusila misalkan. Dadilalah ternyata setelah sepakat mau menjalani hubungan, akhirnya terungkap, masalahnya terungkap, kasusnya terungkap, aibnya juga terungkap. Walhasil apa yang terjadi? Nanti ada salah satu pihak yang disakiti, entah itu suami atau istri. Kalau yang cacat itu suaminya. Loh, apakah menyebutkan aib yang semacam ini itu boleh? Kok malah di sini bahkan wajib hukumnya? Apa ndak ngerasain itu? Ya kan begitu kan? Kalau kita di situ misalkan mau ngelamar anaknya orang, kita pergi ke sahabatnya dia, sahabat anak tadi yang akan dilamar, terus tanya kepada sahabatnya, saungkun apa kekurangan perempuan itu? Oh, orangnya itu begini, tusonan orangnya misalkan, atau orangnya itu pelit tak kapra, cerik sarah orangnya, atau orangnya di situ ngicoan, amit ngicoan, langka tanangnya. Apakah menyebutkan aib demikian itu boleh? Di sini boleh. Itu di sini boleh. Makanya ini karena berdasarkan kemaslahatan. Sehingga di situ bisa kita tarik kesimpulan dalam hal apapun. Ketika ada interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, maka sebaiknya di antara pihak-pihak tersebut itu saling keterbukaan, betul-betul mengetahui prinsipnya, kekurangannya, apanya yang di situ berkaitan dengan pihak yang lain tersebut secara gamblang. Itu harus demikian. Orang repot langkaan tangka kan nanti bisa menerima, sang suami itu bisa menerima. Itu bukan hanya limunakahah dalam urusan pernikahan, bahkan di selain pernikahan. Contoh seperti muamalah, nyambung gawe atau bertransaksi, wa akhdi ilmin mimman la yasluhu lidzalik, dan juga mengambil ilmu dari orang yang tidak layak, itu boleh disebutkan. Kakek mengaji cek ngaji ke rumah apa kiai di situ tak tahu aslinya, gendeng kiai misalkan, itu boleh. Kenapa? Tujuannya menyelamatkan santri agar di situ tidak mengambil ilmu dari sembarang orang, itu boleh karena li ajlil maslahah, tapi dengan catatan di sana juga ada nasihat. Artinya nasihat bagaimana? Ada keinginan dari pihak pelapor, keinginan yang kuat untuk menasehati atau menginginkan yang terbaik atau kemaslahatan, bukan muncul dari faktor iri dan dengki. Ini beda soalnya, hampir mirip tapi beda tipis antara nasihat berdasarkan betul-betul ingin kebaikan dengan nasihat karena berdasarkan iri menjatuhkan lawan. Oleh karenanya, wa hadda minal masailil lati tubahu fihil ghibah, kata ulama, persoalan ini termasuk beberapa persoalan yang diperbolehkan ghibah di sana. Jadi rasanan itu tidak mutlak haram, enggak. Ada sebagian rasanan itu bahkan boleh, bahkan wajib, ya bahkan sunnah di sana. Tapi harus owning,
kapan waktunya dan kondisinya bagaimana. Di sini sampai diringkas oleh sebagian penyair dalam bentuk nazoman gitu ki, yaitu min bahril kamil, wazannya mutafa'ilun salasa marrat. Al-qadhu lay sabi gibatin fi sittah itu ki, mutazallimin wa mu'arrifin wa muhaddirin wa limudhirin fiskon wa mustaftin wa man tobal ina nata fi iza lati mungkarin. Ada 6 hal yang di situ boleh kita itu ngomongin keburukan orang, artinya tidak dosa. Al-qadhu itu menyebutkan keburukan orang lain, baik di depan orangnya atau di belakang orangnya. Mencance benar, nacat-nacat. Kalau menurut bahasanya di situ mencela, mencemooh, mencaci maki. Ini tidak dihukumi ghibah. Di sini bahkan di situ dikatakan laisa bi ghibah, bukan ghibah. Bukan boleh lagi, tapi istilahnya bukan ghibah. Kapan itu? Ketika ada dalam 6 kondisi. Yang pertama adalah mutazallimin, orang yang terzalimi. Itu boleh menyebutkan keburukan orang yang dolim, itu boleh, tidak dosa. Jadi kok misalkan begini, ini ke contoh, sampian odie ponduk selalu dolimin ben kancana sampian, selalu caleh kecoen bareng sampian. Kemudian sampean lapor kepada Pak Kiai, Kiai abdina bedesek maturaki dah napa nak kana se anya Maria benar ngicok tang bareng benar ko caleh. Ini kan keburukan orang lain yang dibeberkan di hadapan orang, tapi ini boleh. Kenapa? Karena orang yang melapor itu terzolimi, itu boleh. Yang kedua di situ wa mu'arrifin, orang yang memperkenalkan identitas orang lain, itu boleh. Contoh, bedenak kana se anyamah Abdul nika beda telok, sesitong koros, sesitong lempo, sesitong debuk misalkan, celenggi misalkan. Terus bagaimana Pak? Ngelapor ke gurunya, Abdul gelo tak abejeng Pak. Abdul siapa jong? Harus lempo Pak. Kata-kata lempo itu aib kan? Aib sehingga kalau didengar Abdul yang gemuk itu pasti marah dan mungkin tidak suka. Itu bagian daripada ghibah juga, karena ghibah itu zikruka akhauka bima yakrah, menyebut saudaramu dengan apa yang tidak disukai saudara tadi. Lah itu boleh, karena jika tanpa menyebutkan gemuk maka tidak mengarah kepada Abdul yang gemuk. Nanti malah ujuk-ujuk atau tiba-tiba yang dihukum malah Abdul yang lain. Malah sekoros dikisah yokom, biar ban kiai. Lah kok salah apa kiai? Kakek janta apa aja? Benikula. Siapa? Kak Arubas lempo. Ini harus mengenalkan atau memberitahu tentang identitas seseorang apabila di situ tidak bisa dikenal tanpa menyebutkan ciri khas walaupun itu tersebut merupakan aib, maka di situ boleh. Gitu kan? Itu boleh kan? Wa muhaddirin. Kemudian dalam kasus memberikan peringatan kepada sahabat kita dari kejahatan, ini juga boleh. Contoh misalkan santreh kepada cakanjana, para kawan, para sahabat, engkau metoro ya,
kakeh akan jaan bina kana riyah arapa nak kana dia cerempen tak kapra tukang abunta tukang agebai omong tukang api tenang tukang arasana noreng misalkan tukang ngujain noreng pokok tak cek sampai kakek akan jaan biji ya tojuna apa omong keju bener orang ni kan apa biar teman-temannya selamat dari keburukan mereka atau keburukan orang yang dirasani tadi itu boleh tapi nanti ditambah dengan nasihat bagaimana cara nambahnya kaki cek sampai detingak ruwe ya engkau motor sepertama kaki ajewin nak kana ruah takut kaki tenorok sekedua engkau motor orang mengak ruah tak kira benda kancan detika kecil sampai ngak ruah itu boleh ajeling orang lain dengan pandangan aib kemudian disampaikan kepada orang yang lain tujuannya untuk menyelamatkan wa muhaddir memberikan peringatan kemudian walimudhirin fiskon boleh menyebutkan keburukan orang-orang yang melakukan kefasikan dan kefasikan tersebut dilakukan secara terang-terangan mabuk-mabukan di hadapan banyak orang cara pacaran ya ada orang banyak di alun-alun misalkan itu boleh sampean itu bercerita tentang keburukan orang tersebut. Lah nanti itu juga faidahnya besar kan. Nyebut lagi aib orang lain yang mana aib itu ada hubungannya dengan maksiat gitu dan itu secara terang-terangan bisa membuat dirinya itu kapok. Contoh begini, contoh. Orang ruah pelacur kan misalkan. Contoh nih kan, orang itu pelacur. Jadi jangan sampai kalian itu seperti mereka. Dilalah orang yang disebut pelacur itu dengar. Orang yang disebut pelacur itu dengar, tentunya sakit hati. Itu pasti pertama. Yang kedua dia pasti akan sadar. Ternyata status pelacur itu adalah status kehinaan pada dirinya. Kalau dia tetap terus berpikir maka akan berkembang pikirannya sehingga muncullah sebuah kesadaran di hati untuk menghilangkan status tersebut dengan merubah perbuatannya. Oh ternyata engkau tak senang mengejelok pelacur. Derma sekarang terlepas sebutan itu maka saya perbaiki perbuatan ini. Dan itu dampaknya demikian. Dan nanti orang-orang yang tidak ngalamin semacam itu akan menjadi pelajaran juga. Mengambil pelajaran bahwa status itu jangan sampai terjadi pada kita. Wa mustaftin, kemudian orang yang meminta fatwa kepada para ulama itu boleh. Pak, tangreng tuah dolim ke abdina. Lah mak bisa dolim engki abdina tero abiniyah. Tapi tak buaki padahal abdina tako azina. Dek remahu kumoreng sepo nikah. Alarang abdina tak bagi agabin oleh napa punten. Itu aib juga. Kedurhakaan orang tua disebutkan di hadapan ulama. Itu boleh. Tojuna untuk meminta fatwa kepada beliau. Atau misalkan begini Pak. Engkau apa juga tak bagi sekali Pak. Bi orang sepo apa takut temu orang jan mak bisa dia jong engkau ni ka peleman dari pondok karena benih pelemanan todus tak keluaran dari Roma takut temu orang cek kuliah ni ka santrinakan akhir Jumatan ban orang sepo teh bekintar Jumatan takut temu orang dek remah hukum orang sepo ni ka alarang kuliah tak apa jeng Jumat itu boleh menyebutkan keburukan yang sepo. Faham gih? Karena dalam konteks meminta fatwa kepada masyayikh atau ulama. Wa man tabal i'anata fi izalati munkarin, dan orang yang menyebut keburukan orang lain bertujuan untuk menghilangkan kemungkaran.
Contohnya bagaimana? Kita cerita kepada orang yang punya kekuatan untuk memberantas kedoliman. Contoh para polisi atau para aparat yang bertugas memberantas kemungkaran seperti KPK. Mempiantar ke kantor KPK, boleh Pak kula di kancah nya meneriah benar ngicok pesen rakyat misalkan. Benar di situ korupsi Pak. Dalam sekian orang yang bisa cerita Pak. Oke lah tangkap bingko enjan pihak KPK itu boleh menyebutkan keburukan teman sampean yaitu pencuri atau tukang nyuri. Itu boleh. Wa qala ba'duhum balajukan sebagian ulama sinambahin laqabun wa mustaftin wa fiskin dohirin wa dulmitah zirin ruzi lil mungkari. Pertama laqabun, laqab julukan. Julukan ini tidak pandang bulu, nyaman ye lakob. Lakob ni kan benda cuba, benda semapan. Semapan contoh seperti lakobnya para ulama. Syamsuddin, Syihabuddin, Syekhul Islam, napa boleh Muhyiddin, Hujjatul Islam. Itu semua lakob, gelar. Tapi beda juga lakob julukan yang buruk. Contohnya di situ khinzir, celeng. Beda orang julukin celeng. Nyaman tibi siapa? Misalkan Abdul Wahab, nyaman mapannya mana? Tapi juluknya misalkan celeng misalkan. Itu boleh menyebut nama itu atas dasar menyebut julukannya, bukan untuk mencela. Kan banyak termasuk sahabat Nabi pada Ibnu Kilab. Bada kilab juga di sana. Kilab itu maknanya piro-piro asu, beberapa anjing. Arab mak sebut kilab karena sering berkelana melibatkan anjing abareng ben pate untuk berburu. Sampai julukin kilab. Itu termasuk mbah-mbahnya Nabi kilab Itu hanya julukan, jangan sampai sampean berarti tak mapan, jangan begitu. Julukan itu ada asal muasalnya juga. Ada juga Abu Hurairah, bapaknya kucing. Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Nah itu bukan berarti Abu Hurairah ya pada kucing janda, tapi ada sejarah yang ada hubungannya dengan kucing nanti, sehingga nama kucing dinisbatkan pada beliau sampai dijadikan sebuah julukan. Kan banyak julukan. Bada orang kocak temonih, bada orang kocak. Sebenarnya nyaman julukan itu boleh, walaupun itu termasuk aib. Nyamah tersebut itu termasuk aib ketika dinisbatkan pada orang. Pun wa mustaftin wa fiskin dohirin, ini sama dengan yang awal tadi. Pun masuk dalam persoalan wan nisa'u ala darbaini sayyibatun wa abkarun. Dalam tunangan itu ada dua jenis perempuan. Pertama berdekalan ring bini nikah sayyib, yaitu janda. Ada juga di situ bikrun, yaitu perawan. Bikrun maniun, perawan tir-tir gitu. Yang pertama yaitu sayyib. Apa yang disebut janda menurut syariat? Sayyib itu manzalat bikaratuha biwat'in halalin aw haramin. Seeko rand atau janda itu orang yang sudah hilang keperawanannya disebabkan wate atau berjima atau berhubungan intim, baik hubungan intim itu halal ataupun haram. Pokok semua jenis hubungan intim, baik di situ halal atau haram, atau tidak halal tidak haram. Contohnya seperti wate syubhat, itu tidak halal tidak haram. Ini wate syubhat. Wate syubhat itu jumbo, artinya jumbo itu samar-samar,
te saja ye te temu jan saben negak dua beda orang masuk ke kamar teremain kamar jering padam lepuh ternyata di situ bini-bini nah gerep encan bini encan orang bini ini keteremain lagi nah encan selaki teremain bini nah pada tak tahu cenglah abid odik teman loh mak kakek boh mak kakek pada mak kakek setelah itu dicopot lah itunya mana wate subhat te temu te saja apakah ini suami atau bukan itu masih samar-samar itu tidak halal ya tidak haram tidak punya halal tidak punya haram hukumnya. Maka walaupun demikian kok hilang keperawanannya maka dihukumi rondo atau janda. Dan syaratnya di situ hilangnya keperawanan disebabkan jima fi kubuliha, yaitu di jalan depan bukan jalan belakang. Karena nanti ada kasus bedereng bini liwat itu apa sih? Wate fid dubur. Apa menjan bahasa mangkenan? Apa sodomi apa sodomi itu? Ya pokok dari dubur lubang belakang. Ada juga kasus semacam itu nanti. Sehingga perawanannya juga tercopot atau terlepas atau hilang, maka tetap dikatakan perawan. Kenapa? Karena diwatik dari jalan belakang. Ini syaratnya orang itu menjadi janda apabila diwatik atau dijima dari jalan depan. Dari jalan depan dan keperawanannya itu pecah atau hilang. Bahkan egoyain di sini dasaran ulama walau min nahwi kirdin, walaupun dilakukan oleh sejenis kera bukan manusia. Bada orang perkosa sarang ketang misalkan, pas hilang keperawanannya tepan perkosa gerep dari lubang yade, maka dia sudah berstatus janda. Hati-hati, ranteh ini bukan hanya disebabkan mereka bintok, tapi disebabkan ejima orang atau bekeben pas elang keperawanannya ejima lebet jalan yade. Tapi ini amrun khofi, persoalan yang samar. Persoalan yang samar. Ya betapa banyak juga di zaman sekarang perempuan tanpa nikah tapi sudah janda. Ya juga banyak di situ perempuan yang masih perawan tapi sudah nikah. Contoh reng bini kun mereka bin teh kotak ban selaki langsung apa saat kun mereka bin langsung mati selaki, itu berarti kan masih perawan tapi ba'dan nikah. Jadi dua hal ini mungkin terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua ada di situ abkarun, perempuan yang berstatus perawan. Siapa yang disebut abkar? Abkar itu adalah kebalikan sayyib tadi. Man lam tazal bikaratuha biwat'in fi kubuliha. Orang yang tidak hilang keperawanannya disebabkan karena watik di jalan depan. Gambarannya bagaimana? Bi allam tazal bikaratuha aslan. Contohnya reng bini keperawanannya tidak hilang sama sekali, buto. Kok bisa utuh setelah dijima tetap buto misalkan? Contohnya seperti kalawro, perempuan yang farjinya itu dalam. Karena beda juga nih macam-macam reng bini farji itu nanti sampai temui lah dalam kitab Fathul Izzar itu sampai bahas tuntas lah mula akabin kapi saya bini mula lagi ya ngaji ruh lebih lah mari paham. Itu nanti ada jenis perempuan yang gauro farjinya dalam, keperawanannya itu dalam, sehingga meskipun dijima berkali-kali tetap perawan. Maka tetap di situ dihukumi perawan karena keperawanannya tidak hilang.
au khuliqat bila bikaroh, atau bereng bini yang diciptakan oleh Allah memang tanpa keperawanan. Urat keperawanannya itu tidak ada, berarti pakun perawan karena tidak hilang keperawanannya. Bagaimana dikatakan hilang wong barang itu tidak ada? Saya kocak hilang nikah bereng bede pas tade kan hilang. Men bereng tade pancen tade, apakah dikatakan hilang? Kan tidak. Orang lahiraki ketunya sudah tidak punya keperawanan, maka itu statusnya bakun perawan. Auzalat bikaratuha bi ghairi wad'in kasaktotin wa syiddati haidin, atau dereng bini seelang keperabenah gara-gara selainah jima atau bewate. Contoh kasaktotin seperti tepleset. Padahal di situ labu toju misalkan, tersekang misalkan. Mungkin binian kula betoro ta sampai lepek de tireng bini. Noi kan bungkanan panjat pinang, norok panjat pinang labu sampean, ini berisiko. Kalau sampai perawanannya hilang, nanti dikhawatirkan timbul fitnah ketika pernikahan. Tuduh ban selaki nanti kakek mah elang berabada mereka iya. Ternyata mari panjat pinang labu terpeleset tersekang elang keperawanannya. Orang yang hilang keperawanannya tapi bukan karena watek, bukan karena hubungan intim, tapi karena labu, maka itu tetap statusnya bikaroh, yaitu perawan. Itu yang tidak boleh sampai hilangkan. Definisi perawan tadi orang yang tidak hilang keperawanannya disebabkan watek. Koyit itu tidak boleh dihilangkan. Au syiddati haidin, atau bedereng bini elang perabena gara-gara sakit head atau head yang parah, sarah tepan head sampai dengan sendirinya keperawanannya hilang, maka tetap dihukumi peraben karena elang benih disebabkan hubungan intim. Au nahwi usbu'in, atau nanti dengan deriji colek tibi ben orang pas elang keperabenah, maka di situ tetap dihukumi perawan. Pokok selain disebabkan karena jima atau hubungan intim tetap tidak merubah status, atau dengan hubungan intim tapi bukan dari jalan depan, itu tetap tidak merubah status. Contoh bedereng bini ewate jima dari dubur, kemudian yang hilang perawanannya di situ di jalan depan, tapi wateknya dari jalan belakang, maka tetap statusnya perawan. Pon kesimpulannya, dalam masalah perawan dan janda ini kenapa kok disebutkan oleh musannif? Tujuannya karena nanti dalam persoalan yang ke belakang ini akan berhubungan dengan ijbarun nikah wa adamuh, tentang paksaan untuk menikah dan tidak adanya paksaan. Karena nanti untuk perempuan yang janda itu tidak boleh bagi seorang wali, baik embah atau bapak, untuk memaksanya melakukan pernikahan. Sedangkan bagi seorang perawan itu seorang wali masih berhak untuk memaksa. Karena ada faktor ijbar, adanya sebuah paksaan, maka disebutkanlah bab pembagian jenis seorang perempuan ini, karena hukumnya berbeda. Bagi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.